Furudut tayammumi khamsatun. Bermula fardu tayamum itu 5. Jadi kalau wudu fardunya 6, ini tayamum 5. Al-awalu naqlut turabi, yang pertama memindahkan debu. Naqlut turab, ya mesti ada mindahin debu. Jadi bedain wudu segala, kalau wudu nggak mesti mindahin. Ada kucuran air pasang muka jadi, nggak mindahin nggak apa-apa kalau wudu. Atau kolam kita cemplungin muka kita jadi, tangan kita masukin ke kolam jadi juga, nggak mesti mindahin air. Itu wudu. Kalau tayamum mesti ada naqrut turab, mindahin. Artinya bila angin bertiup membawa debu yang berterbangan lalu pasang muka gitu begini, nggak sah. Walaupun debu nempel di muka itu nggak sah, karena nggak ada kosot, nggak ada kesengajaan. Ya ini maksudnya nggak ada mindahin, mesti ada naqlut turab. Mindahin apakah dari tanah itu ambil, atau dari tembok, atau angin bertiup kencang ada debu kita ambil gini baru taruh ke muka gitu ya. Mesti naqlut turab. Itu rukun pertamanya, mesti naqal, memindahkan. Ya, tahwiluhu min ardin aw hawain, memindahkan debu dari tanah, aw hawain atau dari udara, ilal utwil mamsuh, kepada anggota yang mau disapu, yakni muka dan tangan. Jadi sekali lagi kalau wudu nggak mesti mindahin. Ya, diguyurin sama orang nih, anak kita atau kalau guru muridnya yang guyurin jadi keran, nggak kita ambil lah guyur sendiri, nggak apa-apa. Cemplungin ke sungai, ke kolam tangan jadi, nggak mindahin tuh. Itu wudu. Adapun tayamum mesti ada mindahinnya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu, faqsudu. Mesti ada maksud, tujuan, harus ada mengambil naqlut turab. Jadi kalau angin bertiup kencang, habbatir rih, angin bertiup kencang membawa debu itu ya, ngebul tuh, pasang muka kita, niat nggak jadi, nggak sah itu. Sebab nggak ada rukunnya, yakni naqlu, memindahkan. Naqlut turab, mindahin dari mana aja ya, dari tanah, dari tembok, atau dari kawan kita yang mukanya berdebu, pinjem mukanya sini, ambil dari mukanya ini, boleh juga. Ada ya? Ya, yang sekira-kira debunya. Kalau sekali lagi kalau pesawat, menurut Anda nggak ada debu pesawat. Lalu sembahyang pesawat ambil nggak ada debu di pesawat. Maka saat itu sholatnya tidak cukup syaratnya, wudu nggak pakai air, nggak ada air, tayamum nggak cukup syarat, maka sembahyang saat itu dihormatil waqti, sekedar menghormati waktu yang sudah tiba. Allah datangkan hitop kewajiban kita sembahyang, menghormati waktu. Sholatnya itu nggak cukup syarat, nggak sah, mesti diulang nanti ketika tempat yang normal. Itu fungsinya sembahyang menghormati waktu sudah tiba, yakni kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Nikmat Allah nggak pernah putus, kita tetap sembahyang. Bila terjadi kecelakaan, matinya husnul khotimah. Tanya malaikat, udah bayang lu? Oh nggak wudu, nggak apa-apa, udah selamat. Itu ya. Kalau panjang umur sehat mesti diulang, karena tidak cukup syaratnya. Itu. Kita sakit ya, wah orang di rumah sakit udah diimpus, banyak kotor, najis, juga nggak ngadep kiblat. Itu syaratnya banyak, suci najis nggak ada deh, najis di badannya, kencing ya. Kemudian menghadap kiblat nggak ada juga, darah ada lagi situ. Membayangnya dengan wudu pun, walaupun nanti kata diwuduin, masih nggak cukup syarat, menghadap kiblat nggak ada. Lalu syarat yang lain nggak ada, tayamum nggak ada. Membayangnya apa nih? Dihormatil waqti, tetap sembayang, nggak boleh gugur. Adalah gua nggak bayang, susah ngadep kiblatnya, badan gua ada najisnya, kencing belum cebok, dia nggak bayang, mati suul khotimah deh.
Ya, karena hukuman Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, niman ana nggak putus inti sembahyang begitu ya, pakai berhenti. Mesti sembahyang juga. Lihormatil waktu. Nanti kalau sehat afiat, dikodok tuh yang tadi itu. Apakah selama seminggu? Ya kodok 5 kali 7, 35 waktu. Tapi kodoknya nggak lah alal faur, nggak segera, boleh entar-entaran. Terus kapan aja deh. Kata malaikat kapan-kapan aja nggak apa-apa. Ya. Bayang nggak boleh libur. Naqlut turab asani an-niyatu, yang kedua niat. Niat ya. Dalilnya biasa yang nama amalu bin niat. Niat tentu yang kita tahu di hati, yang di mulut namanya talaffuz, sekedar melapaskan. Mau sholli mau kagak terserah, yang penting di hati. Ya. Niat wudhu juga di hati, niat tayamum di hati, semua. Niat tawaf orang apa itu ihram ya di hati. Niatnya di hati tentu bebarengan sama waktu ngambil. Nawaitu tayamum listibahati sholah, dari mulai ngambil sampai ke muka niat-niat mesti ada, jangan putus. Nawaitu tayamum listibahati sholah. Terus kalau di sini nawaitu tayamum pas kamu putus nggak sah. Ya, niatnya terus ada dari mulai nakal, mindahin debu hingga sampai ke muka. Gitu niatnya apa ya? Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat. Asalnya sholat nggak boleh karena nggak wudu, maka dibolehin gara-gara tayamum. Niat tuh ya. As-salisu, yang ketiga, mashul wajhi, menyapu muka. Mashu kalimat bukan goslu. Menyapu muka. Wajah ya. Kalau wudu goslu. Goslu itu saudara maknanya sayalanul ma'i, berjalannya air. Airnya ngalir. Kalau wudu kalimat Quran yang buat Allah Ta'ala bilang idza qumtum ilas sholati faghsilu, gosel airnya ngalir, nggak cukup tangan basah doang kayak orang bebedakan, nggak cukup tuh wudu begitu, paham? Muka, tangan, kaki, adapun pala boleh kalau pala gitu tuh. Sebab di bagian kepala Allah Ta'ala bilang nih, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu birus, sapu kalau pala cukup. Ya, menteri-menteri, pejabat rambutnya udah bagus, cukup gitu aja wudunya. Kalau basah banget berantakan lagi, kena nyisir lagi. Cukup gitu aja, dia pakai imamah, nggak usah copot imamahnya gitu aja. Yang penting tembus airnya deh. Jadi, mashul wajhi yang ketiga, tayamum, menyapu muka, menyapu cukup kayak orang bedakan, ambil, tipisin, sunnah, tahfifut turab, tipisin tuh debu, sunnah, jangan tebel banget. Malah makruh, bukan keren. Keren bukan, malah makruh. Ya, bertentangan menghukum Allah Ta'ala, hukum Rasulullah, dan bikin jelek diri. Maslahat ya, agama kemaslahatan dilihat. Tetap kita kemaslahatan hubungan sama Allah terus terjaga, kemaslahatan diri juga iya. Jangan tebel-tebel debu. Mashul wajhi, menyapu muka. Menyapu muka, saudara. Semua muka dibasuh. Batasan muka itu tempat tumbuh rambut pala seperti biasa sampai dagu, kuping ke kuping seperti wudhu tuh. Kalau wudhu basuh semua, pojokan mata jangan dikeluputan. Harus perhatian ta'ahud. Perhatian pojokan mata. Kadang wudhu kita begini kelewat pojok mata nggak kena, nggak sah wudhunya, maka berdampak sholatnya nggak sah. Wudhu tuh ya, apalagi subuh tuh ada lebeknya, kehalang air. Gak sampai, terhalang oleh adanya kotoran mata, maka wudhu begitu. Nah, pojokan nih, bawah bibir, kadang nggak kena nih, ada talangnya dikit, ada kanopi, biar kena juga hidung, basuh. Itu jangan asal-asalan aja, ya basuh semuanya. Ada bulu kumis, kenain semuanya dalam wudhu. Adapun dalam tayamum menyapu muka
kecuali tempat tumbuh bulu-bulu. Susah debu nyampe nya, debu susah nyampe. Mashul wajhi. Quran yang bilang masu maka ulama tulis masu. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu. Kalimat wamsahu di Quran. Kalimat buat tayamum wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Allah bilang wamsahu, maka ya masah itu, bukan gosok. Cukup gitu aja ke orang bedakan. Gak perlu ngalir debunya. Ar-rabi'u yang keempat, mashul yadaini ma'al mirfaqaini, menyapu dua tangan hingga dua sikut. Itu yang kemarin yang begini nih, buka tuh kalau wudhu sampai sikutnya sampai dibuka, pakai baju segini, bukanya segini, nggak asal wudhunya, karena Qurannya nyebut sampai sikut. Quran kita kuning bukan Quran dipelajari, ini Quran ini Quran yang kita pelajarin. Ayat Qurannya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tuh sampai sikut Allah bilangnya. Allah tuntunannya, perintahnya Allah sampai sikut, Nabi terus sabar sampai sikut. Buka. Wudhu nggak dibuka, segini doang. Nggak asal wudhunya. Tayamum juga sampai sikut. Ambil debu yang kiri pakai buat kita ambil sunnah taqdimul yumna, duluin yang kanan. Nih jangan kelewat. Kalau kelewat ini nggak kena ke diusap ini bawah. Diputar. Tuh, paham? Nah, ini debu ini udah pakai sekarang ini. Sapu yang kiri. Tuh, paham? Putar lagi. Nah, semua. Cincin wajib dicopot cincin. Karena debu tak akan mungkin nyampe bila ada cincin. Ya, kehalang. Kalau saya mau apa hukumnya dikala tayamum cincin? Wajib mencopotnya karena debu nggak sampai kehalang cincin, paham? Dan kalau dalam wudhu sunnah dalam wudhu, cincin dibuka sunnah dalam wudhu karena air pasti nyampe. Kalau air, paham? Air itu nggak bertulang, bukan lidah doang, air nggak tulang juga. Talang udah hebat masih bocor gitu. Air habis ikut gitu ya. Bawah nih kita sapu tuh, diputar sini, ya, biar inget nih, jangan nggak paham itu tetap libur. Mandi wajib gitu juga ya, wah mandi wajib air nggak ada tayamum, debu, paham? Cari yang ada tai kucingnya. Allah. Sudah 4. Yang kelima al-khamisu at-tartibu, yang kelima tertib. Ya. Dah tuh tayamum ya. Enggak sunnah tuh 2 kali, 3 kali enggak sunnah. Kalau 2 kali malah makruh. Ya.